Pemirsa, sebulan sebelum pergantian tahun, Jakarta diliputi berita heboh tentang tertangkapnya Tommy Soeharto setelah setahun buron. Tommy melarikan diri ketika dirinya dinyatakan bersalah dan dihukum selama 18 bulan dalam kasus korupsi tukar guling goro. Di masa buronnya itu, Tommy juga diduga sebagai tokoh di balik peledakan bom di beberapa tempat di Jakarta dan juga tertuduh dalam tewas tertembaknya Hakim Agung Syafruddin SH. Saat ini, Tommy Soeharto tengah menjalani pemeriksaan di tahanan Polda Metro. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Grup musik Slank memiliki banyak rencana menghadapi tahun 2002 ini. Tidak saja dalam urusan musik, tapi juga menyangkut urusan pribadi para personelnya. Simak liputannya di awal perjumpaan sore ini. Ikuti pula hasil prediksi paranormal yang juga anggota DPR RI Permadi SH tentang bagaimana nasib Tommy Soeharto di tahun 2002 ini. Apakah Tommy akan dihukum atau sebaliknya akan bebas? Dan bagaimana pula dengan kesehatan Presiden Soeharto? Ada pula berita hangat dan menarik mengenai bintang sinetron Sandi Nayawan yang dikabarkan pernah juga menjalin hubungan asmara dengan Nicky Astria. Sementara itu, dalam liputan aktual sore ini akan dibahas perseteruan artis Wulan Guritno dan suaminya yang semakin seru saja. Wulan diadukan suaminya Atila ke polisi dalam rangka tindak lanjut peristiwa di rumah Wulan pada hari Lebaran lalu, di mana Atila memergoki penyanyi Nugi yang berada di kamar Wulan. Pemirsa, meski tidak banyak prestasi gemilang yang diraih oleh kelompok musik Slank pada tahun 2001 lalu, namun grup musik yang banyak digemari anak muda ini tetap eksis. Dan untuk tahun 2002 ini, Slank punya sederet rencana seputar urusan musik dan juga urusan pribadi masing-masing personelnya. Pemirsa, tidak terasa tahun 2002 sudah kita masuki. Bagi sebagian orang, tibanya tahun baru berarti semangat baru untuk mulai menyusun rencana-rencana baru yang pasti lebih baik dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan grup musik Slank yang memiliki rencana dan harapan seputar karirnya di dunia musik serta kehidupan rumah tangganya. Karir grup band Slank di tahun 2001 boleh dibilang kurang menonjol meski pernah berada di puncak popularitas sebagai salah satu grup band favorit anak muda di tahun-tahun sebelumnya. Kejayaan grup musik yang beranggotakan Bim Bim, Kaka, Rido, Abdi, dan Ivanka ini sempat memudar dengan berbagai masalah internal yang terjadi di tubuh grup Slank. Mulai dari pergantian personel hingga masalah narkoba yang akrab di dunia selebriti. Setelah lepas dari pengaruh narkoba, grup Slank mulai bangkit perlahan-lahan dan menyatakan sebagai grup band yang bebas narkoba. Hasilnya pada tahun 2001 lalu, grup ini berhasil membuat sebuah album bertajuk Virus setelah cukup lama tidak memproduksi album. Lalu apa saja rencana grup Slank memasuki tahun 2002 ini? Kita kita sempat tur Virus 24 kota. 26 kota. Kita rekam, rencananya kita mau keluarin di tahun 2002. CD, VCD, kaset. CD, VCD, kaset. Adakah rencana tahun lalu yang tidak sempat terlaksana dan akan diwujudkan di tahun 2002 ini? Pengen main di Jakarta yang besar, di tempat yang luas. Seperti di Senayan. Itu rencananya dari tahun 98 semenjak kita dilarang main di Jakarta, kita punya impian seperti itu sampai sampai tahun ini pun kita harus, karena kita 26 kota itu Jakarta nggak masuk. Kalau soal penampilan dan warna musik, apakah mereka berencana melakukan perubahan di tahun 2002 ini? Kita nggak pernah berencana soal apapun, kita mengalir gitu lah. Soal musik, soal fashion kita, soal penampilan kita nggak pernah atur atau kita nggak pernah rencana. Lalu bagaimana dengan kehidupan pribadi? Apakah mereka memiliki rencana khusus di tahun 2002? Merit. Nah, insya Allah merit. Pingin tinggal rumah sendiri yang pasti. Terus pingin punya keluarga yang benar-benar nggak sama orang tua. Ya, pokoknya sendirilah, apa-apa sendiri. Pingin ngerasain gimana ngadapinnya sendirian gitu. Bagi Rido yang baru menikah serta Bim Bim, apakah mereka berencana memiliki momongan di tahun 2002? Kayaknya bini gue pengen punya anak cowok juga gitu. Jadi tapi kalau emang pun harus punya anak lagi, gue tunggu dia sekolah dulu deh, paling nggak TK. Jadi dia bisa sayang sama adiknya gitu. Insya Allah gue punya anak, Rido Junior. Kakak dan Ivan yang masih melajang, apakah di tahun 2002 nanti mereka berencana untuk segera menikah? Tahun 2002, akhir tahun. Enggak, aku rencananya gitu.
Pemirsa, kasus tertangkapnya Tommy Soeharto menjelang akhir tahun 2001 lalu menjadi berita besar. Lalu bagaimanakah nasib Tommy Soeharto dan keluarganya di tahun 2002 ini? Peramal Permadi SH mengungkapkan ramalannya tentang Tommy Soeharto khusus kepada Cek dan Dicek. Pemirsa, sebulan sebelum pergantian tahun, Jakarta diliputi berita heboh tentang tertangkapnya Tommy Soeharto setelah setahun buron. Tommy melarikan diri ketika dirinya dinyatakan bersalah dan dihukum selama 18 bulan dalam kasus korupsi tukar guling goro. Di masa buronnya itu, Tommy juga diduga sebagai tokoh di balik peledakan bom di beberapa tempat di Jakarta dan juga tertuduh dalam tewas tertembaknya Hakim Agung Syafruddin SH. Saat ini Tommy Soeharto tengah menjalani pemeriksaan di tahanan Polda Metro Jaya menunggu kasusnya disidangkan. Paranormal Permadi SH yang kini menjadi anggota DPR RI mengungkapkan prediksinya tentang nasib Tommy Soeharto dan juga nasib keluarga besar mantan Presiden Soeharto di tahun show kuda ini. Dan inilah ramalan Permadi. Kalau misalnya dia juga terkena imbas kuda liar ya, nggak terkendali, dia bisa, oke lah kita habis-habisan. Karena saya juga melihat Tommy itu mempunyai sifat sebagai seorang petarung. Sejak kecil dia dimanja, apa yang diminta ada, dan dia memang mempunyai sifat seorang yang sangat berani mengambil atau menyerempet bahaya. Olahraga-olahraga yang digemari dia adalah olahraga yang mempertaruhkan nyawa. Apakah itu ski air, balap mobil, rally, dan lain sebagainya. Dan dia sudah berkali-kali terkena musibah. Sehingga ininya cacat ya, tangannya barangkali pernah kesiram air panas. Dia sendiri mengatakan bahwa saya ini kok jadi tumbal keluarga katanya. Kasihan juga kalau mendengar keluh kesahnya gitu. Tapi sebagai seorang petarung, mengapa dia berani lari sampai 1 tahun lebih? Karena dia berani menghadapi tangkapan-tangkapan itu ya. Jadi menurut saya kalau Tommy ini sampai tahu bahwa dia akan dihukum mati, mungkin dengan segala cara dia akan melakukan sebuah perlawanan. Apakah dari dalam dirinya sendiri atau mungkin menggunakan orang-orang luar yang masih di dalam kendali dia. Apakah Tommy akan dijatuhi hukuman? Kalau ini berlaku di atas jalur hukum, Tommy akan sangat berat. Banyak kasus-kasus yang dapat membuktikan bahwa Tommy bersalah. Dan hukumannya ya kalau memang betul-betul seperti dikatakan oleh Kapolda Metro yang ditulis di koran ya, yang saya baca di koran bahwa Tommy memang terlibat di dalam pembunuhan, hukumannya bisa hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Kabarnya ada ramalan yang mengatakan kalau di tahun 2002 ini anak-anak Soeharto akan mengalami perpecahan. Bagaimanakah menurut Permadi? Betul, sekarang pun saya kira juga begitu ya. Kita lihat saja bahwa ketika Pak Harto di rumah sakit juga tidak semua solid untuk menunggu. Ada yang datang hanya 1 kali, ada yang tidak datang dan lain sebagainya. Tentang kesehatan Soeharto, apakah semakin membaik atau sebaliknya makin memburuk di tahun kuda ini? Kesehatan Pak Harto pasti sudah mundur. Pak Harto ini menurut saya pribadinya sangat-sangat kuat mental maupun fisiknya. Tetapi karena umurnya sudah 81 tahun ini, post power syndrome, putra-putranya dikejar-kejar dengan tembakan-tembakan hukum, cucunya dihukum dan lain sebagainya, dia diisolasi. Ya mau tidak mau akan sangat berpengaruh. Dan dokter sendiri mengatakan bahwa penyakit Pak Harto itu sudah komplikasinya banyak sekali dan sulit untuk disembuhkan. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, heboh keretakan berita perceraian Nicky Astria dengan suaminya Satria Kamal serta tertangkap basahnya Nicky Astria menginap di rumah mantan suami Andi Maria Matalata Hendra Priyadi ternyata menyeret nama bintang sinetron Sandi Nayawan. Pria bernama asli Dwight George Nayawan ini dikabarkan pernah pula terlibat asmara dengan Nicky Astria. Beberapa hari sebelum terungkapnya peristiwa penggerbekan Nicky Astria dan Hendra Priyadi di rumah Hendra di bilangan perumahan elit Kuningan, Jakarta Selatan hari Kamis pekan lalu, Cek dan Dicek telah mengkonfirmasikan soal kedekatan Nicky dengan Sandi. Ternyata kedekatan Sandi Nayawan dengan Nicky Astria terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. Ketika itu Sandi dan Nicky sama-sama berada di bawah satu tim manajemen artis yang ditangani oleh Rita Amelia. Tapi benarkah kedekatan Sandi dan Nicky ketika itu melibatkan diri mereka dalam hubungan asmara? Hubungan saya dengan Nicky, saya deket ya. Bohong kalau saya bilang saya nggak deket. Karena kenapa saya deket? Karena kita satu manajer. Jadi Rita Amelia itu